Bismillah, Assalamualaikum Solihah. Hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis dan Ibu akan menjelaskan tentang hukum bacaan mad. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan dulu apa pengertian mad. Ya, agar bacaan Al-Quran kita benar, maka kita harus mempelajari ilmu tajwid. Nah, di antaranya adalah mempelajari hukum bacaan mad. Arti mad secara bahasa adalah panjang, sedangkan menurut istilah, mad adalah membaca panjang huruf hijaiyah di dalam Al-Quran karena bertemu dengan salah satu huruf mad. Huruf mad itu apa aja ya? Nah, ini dia ya. Huruf mad itu ada 3. Yang pertama yaitu apabila ada alif, ya tandanya alif ya, didahului huruf berharokat fathah, ya, maka itu termasuk huruf mad. Yang kedua, apabila wawu, ya, wawunya itu wawu sukun, didahului huruf berharokat dhammah, ya. Dan yang ketiga, yaitu ya sukun, didahului huruf berharokat kasroh, ya. Jadi ada 3 huruf mad tadi ya, alif sebelumnya fathah, terus wawu sukun sebelumnya dhammah, dan ya sukun sebelumnya kasroh. Nah, ketiga huruf mad tersebut agar mudah diingat terkumpul pada kata nuhiha. Yang selanjutnya kita akan membahas macam-macam hukum mad. Hukum bacaan mad sebenarnya tuh ada banyak ya, tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 macam hukum bacaan mad. Yang pertama yaitu mad tabi'i. Nah, apa sih pengertian mad tabi'i ini? Nah, ini yang paling dasar ya, mad tabi'i, ya. Ketika ada huruf hijaiyah bertemu dengan salah satu huruf di atas, yang tadi tuh ya, yang udah kita pelajari ya, maka dihukumi mad tabi'i. Cara membacanya harus panjang 2 harokat ya. Kalau cuma 1 harokat, maka belum bisa disebut dengan mad tabi'i. Untuk contohnya, perhatikan bacaan berikut. Wa wada'na anka wizrak. Pada kata dha'na ada nun yang berharokat fathah, setelahnya alif, maka ini disebut dengan mad tabi'i. Contoh berikutnya, ya'lamu ma baina aydihim. Ya'lamu ma juga ya. Mim berharokat fathah, setelahnya alif, juga disebut dengan mad tabi'i. Nah, yang kedua yaitu kita akan belajar tentang mad wajib muttasil, ya. Muttasil artinya bersambung. Mad wajib muttasil adalah ketika ada huruf mad tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat atau satu kata ya. Cara membacanya yaitu wajib membaca panjang 4 harokat. Panjangnya 2 kali dari mad tabi'i. Kalau tadi mad tabi'i kita bacanya 2 harokat, kalau sekarang mad wajib muttasil maka wajib dibaca panjang 4 harokat. Untuk contohnya perhatikan bacaan berikut. Ila fihim rihlatasyita'i wassaif. Pada kata asyita'i ini ada ta yang berharokat fathah, setelahnya ada alif, ini namanya mad tabi'i, dan setelahnya lagi bertemu dengan hamzah. Masih dalam satu kata ya, asyita'i ini disebut dengan mad wajib muttasil ya. Contoh berikutnya pada lafadz amma yatasaalun. Pada kata yatasaalun, di sini pada huruf sa fathah bertemu dengan alif mad tabi'i dan setelahnya ada hamzah, maka ini masih dalam satu kata, maka disebut dengan mad wajib muttasil. Untuk hukum bacaan mad yang berikutnya yaitu mad jaiz munfasil. Jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Mad jaiz munfasil artinya ketika ada huruf mad tabi'i bertemu dengan hamzah, akan tetapi hamzah itu pada lain kata. Cara membaca mad ini sama ya dengan kita membaca mad wajib muttasil, yaitu panjangnya 4 harokat. Untuk contohnya perhatikan bacaan berikut.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pada kata la ilaha, huruf la bertemu dengan alif ya, setelahnya hamzah. Dan ini karena di lain kata maka disebut dengan mad jaiz munfasil. Contoh berikutnya, inna a'tainakal kautsar. Di sini pada kata inna, nah itu kan mad tabi'i, setelahnya ada hamzah. Maka karena ini beda kata ya, beda kata maka disebut dengan mad jaiz munfasil. Nah, untuk memudahkan kita dalam membedakan mana yang mad wajib mutasil dan mana yang mad jaiz munfasil, maka bisa kita lihat dari penulisannya ya. Bisa kita lihat di mushaf ya. Untuk mad wajib mutasil maka setelah mad tabi'i, hamzahnya tidak disertai dengan alif. Sedangkan untuk mad jaiz munfasil, setelah mad tabi'i maka hamzahnya bersambung dengan alif ya. Apabila kita sudah tahu artinya ya, udah tahu bahasa Arabnya, insya Allah nggak masalah. Tapi kalau kita belum paham maka ini bisa sebagai patokan. Kesimpulannya ya, untuk mad tabi'i ini harus dibaca 2 harokat. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih dari 2 harokat. Dan yang kedua ya, untuk mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil ini harus dibaca 4 harokat. Tidak boleh hanya dibaca 2 harokat. Apabila dibaca 2 harokat maka bacaannya belum betul. Demikian penjelasan dari Ibu, semoga benar-benar bisa dipraktikkan ya Solihah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.